Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Oke, ini video lanjutan dari video yang sebelumnya. Masih ngobrolin soal flow code, masih ngobrolin soal proses nembak clear code dengan diulang. Jadi yang ini seperti yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya, ini adalah hasil kerjaan tembakan clear yang lapis pertama. Nah, masih kelihatan ada kayak absorb, kayak apa, kinclong clear code yang keserep setelah ada acara nginep. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Karena memang cat di bawah clear code-nya ini relatif cukup tebal. Jadi untuk bikin warna semongko gosong ini kita butuh nembak itu habis epoksi misal ya. Itu kita tembak warna hitam dulu. Setelah hitam terus kita tembak pakai seralik merah, dan setelah itu masih lanjut dengan candy merah. Baru setelah candy kita timpa clear coat. Makanya dengan cat yang di bawah clear setebel itu ada 3 tumpuk. Apalagi ini cuman pakai apa namanya, catnya pakai aerosol, kita pakai diton mulai hitam, kemudian seralik dan candy-nya pakai diton semua. Jadi pas ditimpa clear coat dia cukup wajar ketika sampai kejadian absorb macam begini. Karenanya ini alasan pertama kenapa kita lakukan mode flow code alias clear 2 kali proses untuk proyek kali ini. Nah, ini panel yang sudah siap untuk kita lanjut ke proses berikutnya. Jadi ini clear code-nya sudah ada nginep, kita jemur lagi seharian. Jadi sudah nginep 1 kali 24 jam, terus kita jemur lagi. Habis itu kita lanjut untuk diamplas, dan setelah itu baru kita timpa clear code lagi. Nah, di proyek ini untuk antisipasi ya. Untuk antisipasi biar tidak sampai terjadi absorb lagi, ini kita jemur sampai 2 hari. Terus setelah dia cukup kering, kita baru proses ke clear yang lapis kedua. Nah, untuk lapis yang kedua kita pakai si Nikon 2100. Ini clear coat sudah HS. Kemudian di proyek kali ini karena kita pengen kejar hasil yang istilahnya gitu maknyos, good mar so good ya, kita tidak pakai thinner untuk tembak clear yang lapis kedua ini. Jadi thinner itu versi kami sama dengan sampah. Kenapa sampah? Karena thinner ketika sudah ada proses pengeringan dia akan menguap, tidak meninggalkan kenangan manis. Yang dia tinggalkan hanya kenangan pahit di panel. Jadi kalau misal kita tembak clear coat terus thinnernya banyak, ketika nanti sudah kering ideal sama dengan yang tertinggal di panel, clear coat-nya hanya tinggal tipis aja atau sedikit aja. Jadi logikanya misal kita bikin adukan clear coat total antara hardener dan clear coat-nya itu total 600 ml, terus kita kasih thinner 200 ml, total sama dengan 800 ml. Nah, ketika kita tembakkan 800 mili ini sama dengan ada 200 mili, atau gampangnya gitu 25% cairan yang dia akan menguap dengan tanpa meninggalkan lapisan di permukaan panel. Karenanya ketika thinner semakin banyak, otomatis sampah semakin banyak, otomatis nanti hasil tembakan clear coat itu kualitasnya akan semakin kalah bagus dengan clear coat yang tidak dikasih thinner, atau kalaupun dikasih thinner dia hanya sedikit saja thinnernya. Oke, sampai di sini kita sudah ketemu logika bahwa thinner sama dengan sampah. Oke, lanjut ke proses yang berikutnya. Ini panel, kita bakal videoin semua proses semua panel biar durasinya ndak terlalu panjang ya. Nanti teman-teman bakal mules dengar suara saya terlalu panjang, terlalu lama. Jadi untuk panel yang kecil kita wakilin di apa namanya ini box yang
yang belakang satu sisi aja. Ini sudah kita amplas, kemudian amplasnya pakai grade 1000 sudah cukup. Yang paling penting yang perlu teman-teman ingat, jangan sampai kita ngamplas clear coat yang lapis pertama yang akan kita flow coat ini, jangan sampai clear coatnya kehabisan kita ngamplasnya. Kenapa? Karena kalau sampai kehabisan satu, kita bakal resiko untuk terpaksa nambal catnya. Kalau warna-warna candy gini, waduh mumet coy. Terus yang kedua, ketika clear coatnya sampai kehabisan ngamplasnya, kita bakal resiko dapat bonus keriting. Kenapa sampai kejadian keriting? Karena bisa jadi clear yang kita tembakin di proses pertama, di proses sebelumnya, dia itu sebenarnya yang bagian bawah yang nempel sama cat itu masih belum kering betul. Ketika kita ngamplasnya kehabisan sampai tembus cat, ini clear yang dia belum kering betul itu sangat berisiko bikin keriting. Kenapa bisa keriting? Karena dia lumer lagi. Apalagi ketika kita nembaknya dikasih campuran thinner clear coat yang kita tembakin ini. Wah, itu bakal resiko banget muncul keriting. Karenanya di proyek flow coat begini diusahakan kami akan pilih clear yang bisa diaplikasi dengan tanpa pakai thinner. Karenanya poin ketiga yang kita obrolin kali ini adalah pemilihan clear coat untuk acara flow coat macam begini. Kita pilih sebisa mungkin pakai produk yang mampu ditembakin tanpa thinner. Nah, sini kan 200 ini kita tes, dia sudah lolos ditembakin tanpa thinner dengan hasil masih cukup mempesona. Jadi tidak sampai bikin jerukan yang gede-gede gitu, enggak. Nah, pertimbangan berikutnya dalam pemilihan produk yang kita pakai, selain dia mampu ditembakin tanpa thinner, sebaiknya dites juga kemampuan lumer di panel produk tersebut seberapa bagus. Jadi setelah ditembak, setelah nempel ke panel, apakah clear coat tersebut mau lumer hingga jerukan yang awalnya masih terlihat itu akan jadi hilang seiring dengan clear coatnya lumer ke panel dan menjalani proses pengeringan. Oke. Nah, berikutnya ini yang kita videoin, yang kita dokumentasiin adalah tangki. Nah, ini sudah kita amplas juga. Sebelum kita tembak, tetap usahakan bersihkan panel sebersih mungkin dengan pakai disemprot degreaser. Kemudian dilap pakai ini bukan handuk ya. Jadi ini apa iki jenenge microfiber. Nah, ini kain microfiber. Kain microfiber ini wujudnya sih seperti anduk, tapi dia punya daya serap yang cukup bagus. Jadi misal kita pakai ngelap gitu, cairan yang ada di permukaan panel bisa langsung keserap sama dia. Debu-debu, kotoran-kotoran bisa langsung kemakan sama pori-pori, serat-serat kain microfiber ini. Nah, banyak banget pertanyaan, ini degreaser yang dipakai merek apa sih Kang? Nah, kita pakai merek Top Gloss. Ini kalau teman-teman cari di market online sih sulit, tidak gampang nemu merek ini karena dia produksi dari distributor produk Axalta ya, sebangsa Speedhacker, Standok, kemudian ada Nason juga yang menaungi area wilayah Indonesia Timur atau lebih tepatnya Jawa Timur kalau di area kami. Nah, kita beli dari sana. Nah, kalau misal teman-teman yang tidak menjumpai produk ini, bisa pakai misal merek Autoglue atau Siken M600 yang banyak kita jumpai di market online. Oke, urusan degreaser beres ya. Jadi kalau ada yang tanya lagi, tak kasih bonus undi-undi. Berarti tidak nyimak videonya. Oke, lanjut. Nah, ini spray gun yang kita pakai dia SATA Mini Jet 4400 dengan nozzle 1,2 Rp. Kemudian jarum kita buka pol, pattern kita buka pol, dan angin kita set. Karena ini tidak pakai manometer, yang penting kita rasakan, kita lihat hasil semprotan itu cukup bagus. Jadi teman-teman
yang misal masih bingung, masih pusing soal setting spregan, udah ndak usah mumet. Yang pertama, pattern buka pol, kemudian jarum. Kalau memang pakai spregan yang sudah cukup pinter bisa dibuka pol. Kalau spregan teman-teman masih belum seberapa cukup pinter, ya cukup dibuka misal 2 ulir dari kondisi nutup pol. Itu sudah cukup. Nah, kemudian setelah urusan lebar pattern atau lebar pola dan ulir jarum sudah kita set, tinggal kita mainkan anginnya. Cari setelan dengan kombinasi angin, bukaan angin yang menghasilkan tembakan selembut mungkin. Sudah, titik tul. Tidak penting berapa bar, berapa PSI, don't care about it, ya toh. Yang penting hasil tembakan sudah kelihatan halus, tidak ngejeruk. Kita nembak cet atau clear cut berasa enteng, sudah. Kalau misal waktu ngecet, yang penting tidak sampai kelihatan berdebu, sudah, gas. Yang penting lembut, oke. Nah, untuk mode tembak kali ini kita pakai one visit application alias one play attack ya, tanpa jeda. Kita tembak 2 lapis, antara lapis pertama dan kedua hendak kita kasih jeda. Usahakan bagian pinggir-pinggir, bagian yang sulit-sulit kita beresin dulu. Tujuannya apa? Biar nanti hasil tembakan tetap bisa rata dengan resiko ada mewek atau popping sangat minim terjadi. Kemudian ritme kita bikin secepat mungkin, tapi ya ndak sampai over ya cepatnya. Yang penting teman-teman nyaman. Nah, kebetulan kita nyamannya macam kayak yang di video ini sudah kita jalani. Kenapa ritme cepat ini penting? Karena untuk bisa dapat hasil tembakan yang tidak kelihatan tembem, yang tetap mau rata, kelihatan rata, tapi dia ada kesan langsing, kita butuh ritme yang cukup cepat. Tujuannya apa? Biar partikel material yang nempel ke panel dia tidak langsung tebel saat itu juga. Nah, apakah nanti hasil tembakan dengan ritme yang cukup cepat ini tidak terlalu tipis? Kita akali dengan overlap atau spasi yang cukup rapat. Overlap ini apa? Yaitu spasi atau kita misal nembak dari atas itu dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri akan ke kanan lagi. Nah, ini dari tembakan baris pertama kita pasti turun atau naik misal. Nah, jadi anggap aja dari posisi atas kita nembak dari kanan tarik ke kiri, kita bakal turun sedikit, terus lanjut dari kiri ke kanan di baris yang kedua, dan lanjut baris ketiga dari kanan ke kiri kita turun lagi sedikit. Nah, overlap adalah turun yang dari baris pertama, kedua, dan ke yang ketiga dan seterusnya. Ini namanya overlap. Kalau kita nulis gitu istilahnya spasi. Nah, dengan spasi yang cukup rapat, meskipun ritmenya cepat, kita bakal tetap dapat hasil tembakan yang cukup rata dengan resiko muncul jerukan itu sangat minim. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasil tembakan pakai clear tanpa dikasih thinner sama sekali. Ini clear lokal. Jadi salah satu clear lokal yang kita jumpai, dia mampu, enak, nyaman ditembakin tanpa thinner. Ini si Nikon 200. Jadi dia masih mau ngasilin tembakan yang relatif tidak banyak muncul jerukan gede-gede, masih enak dilihat, dan ini dia masih belum, istilahnya gitu, belum ada proses lumer. Jadi ini belum ada jeda sama sekali dari kita nembak. Paling ada jeda 1 menit, ini belum apa, clear code-nya belum ada gerak, belum ada menyebar ke panelnya, dia belum ada proses flow istilahnya, belum ada proses mengalir. Nah, seiring nanti dia mengering, itu di menit-menit sekitar 5 menit pertama, 10 menit pertama, ini clear code dia bakal ngeflow, dia bakal mengalir. Karenanya teman-teman ketika menjumpai, nah macam kayak yang di bagian ini, yang bagian samping dia sedikit ada kayak muncul jerukan, sudah ndak usah bingung. Ketika produk yang dipakai punya flow time alias kemampuan lumer yang cukup bagus, dia seiring waktu akan bisa kasih hasil semprotan yang relatif lembut jerukannya. Jadi sudah, tidak usah bingung.
Yang penting kita nembaknya cukup rata, cukup rapet, cukup padat, sudah. Keesokan hari optimis dia bakal akan jadi semakin lembut hasil tembakannya. Apalagi setelah jeda sekitar 10 menit atau setelah 5 menit atau langsung setelah kita tembak, ini panel taruh dalam oven atau ruang pemanas. Seiring dia kena suhu panas, ya anggap aja di 35-40 derajat untuk 10 menit pertama, dan dinaikkan lagi ke 50-an derajat bahkan sampai 60 derajat setelah ada proses 15 menit pertama dengan suhu yang sedikit lebih rendah, dia bakal jauh lebih tampil flat dibanding saat kita selesai nembak. Oke, nah karena kita ndak ada oven, kita belum punya ruang pemanas, ini tangki setelah kita tembak kita masukin dalam kendaraan. Jadi di kendaraan yang ada ya kerjaan full body di tempat kami, kita sediakan space, tempat untuk kita taruh ini panel dan teman-temannya sebagai sarana pengeringan. Nah, suhu di dalam kendaraan meskipun dia tidak ditaruh di bawah terik matahari, seenggaknya ada di 35-an derajat. Ini sudah sangat cukup untuk membantu flow, membantu lumernya clear coat yang nempel di panel yang kita hajar. Nah, barusan ini tadi adalah hasil kerjaan setelah panelnya kita oven. Kita taruh dalam kendaraan dan sudah nginep 1 kali 24 jam atau semalam lah nginepnya. Nah, ini termasuk tangki yang sekarang teman-teman sedang lihat. Kemudian panel kecil-kecil yang sebelum tangki ini itu semua sudah ada acara nginep, clear coatnya sudah ngeflow, istilahnya clear coatnya sudah lumer. Akhirnya di bagian samping, di bagian yang awalnya di sebelum video yang ini kita lihat dia ada sedikit jerukan-jerukan gitu, setelah nginep jadinya lebih halus jerukannya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat sekarang. Nah, ini dia berbeda dari saat clear coatnya sebelum ada proses ngeflow, sebelum ada proses lumer di panel. Oke, cukup sekian dulu perjumpaan kali ini. Kebetulan pas momen lagi lebaran, mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman sedulur sekalian. Saya banyak ngobrol, saya banyak ngoceh, pastinya banyak banget melakukan kesalahan. Semoga video ini ada guna dan manfaatnya. Sekian dulu, jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.